sudah ada 43 Bang VOC-nya varian of concern yang ditemukan. Ada 12 varian alpha Bang B117, 3 varian beta B1351, 28 varian delta B16172 Bang. Ini data-data yang banyak 28 ya. Iya Bang, ini memang harus hati-hati sekarang ini karena dia 65% lebih cepat Bang. Kemarin kan kejadian Bang, ada berapa? 11 orang India yang masuk membawa varian baru. Varian baru dari India, dari Inggris, dari Afrika Selatan, ini yang sangat berbahaya Bang. Pak Wagub ya, kita sekarang ini bukan setengah kaget, dikagetkan. Kalau dulu kita dikagetkan dengan COVID-19 ya, yang disebut dengan COVID Alpha, sekarang kita dikagetkan lagi dengan varian baru. Ya, Pak. Kalau WHO bilang itu varian of concern, jadi dapat ini perhatian dunia sekarang. Dan itu sudah berlangsung di 60 negara, bahkan sudah menimbulkan banyak korban di mana-mana, terutama India dan Inggris. Nah ini di Indonesia dalam beberapa hari belakangan ini sudah diserang oleh COVID varian baru ini, disebut varian Delta katanya ya. Mulai dari Kudus katanya, bahkan sudah DKI, dan semua orang udah ketakutan sekarang. Saya juga takut karena saya ada penyakit bawaan, soalnya takut juga. Nah, itu gimana DKI merespon ya, varian baru ini sehingga meredam rasa takut masyarakat? Tentu kan ada strategi kan, ada cara. Nah ini gimana pemerintah DKI menghadapi? Jadi yang pertama Bang, memang di DKI ini karena sebagai ibu kota, Jakarta dia pusatnya interaksi, pusatnya mobilitas, bahkan berpotensi menjadi pusatnya kerumunan sehingga menjadi pusatnya COVID. Itu logika sederhana. Ya. Kenapa? Karena sebagai ibu kota orang datang dari berbagai negeri, dari Aceh sampai Papua, semua Bang transit di Jakarta. Melting pot kan? Melting pot, kemudian juga perwakilan negara-negara, Ada di sini. diplomasi ada di Jakarta, pusat perdagangan, pusat bisnis, pusat seni budaya, pusat politik, pusat aktivis, pusat semua Bang di Jakarta. Nah itu secara umum maka dapat menimbulkan interaksi, mobilitas, kerumunan, dan penularan. Nah untuk itu memang kerja kita di Jakarta harus lebih baik, lebih tinggi daripada daerah lain, karena memang potensinya lebih besar daripada daerah-daerah karena sebagian melting pot. Kemudian juga untuk itu memang banyak Bang yang kita lakukan ya dalam rangka menjaga agar Jakarta bebas. Di antaranya Bang data nih Bang sebelum masuk ke varian baru. Iya. Data kita ini Bang di Jakarta ini kita sudah memiliki sekarang ini 140 Bang. 140. 140 rumah sakit rujukan. Sekarang Dan ini? sebelum 106. Luar biasa Bang. Jadi Jakarta, jadi sekarang ini COVID yang bertambah terus, tapi rumah sakit kita tingkatkan. Jadi itu fasilitas yang kita siapkan. Kita punya 290 kelurahan, puskes kelurahan, punya 44 puskesmas kecamatan. Tidak kurang dari 140.700 tenaga kesehatan yang kita siapkan. Sekarang ini? Ya Bang. Tempat tidur yang kita siapkan Bang, bagi itu sudah 8.924. Ada full? Dan sekarang Bang yang luar biasa perlu masyarakat ketahui sudah terpakai itu sampai 89%. Ini sangat Masih ada sisa tinggi ya? Bang. Sisa sedikit Masih ini. ada, ya. Ini sudah di atas kewajaran Bang. Kewajaran. Harusnya di bawah 60. Oh begitu. Idealnya di bawah 60, di bawah 50. Maka ini masyarakat harus hati-hati sekali. Ini cukup penting Bang, kalau boleh saya sebut. Ruang ICU dari 1189 terpakai 963. Itu sudah mencapai 81%. Ini keterpakaian yang paling tinggi dalam sejarah Bang COVID di Jakarta. Nah kita juga sudah memiliki 111 laboratorium Bang, yang sampelnya sudah 71.000 per hari. Jadi upaya kita luar biasa dalam rangka meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan dan berbagai-nya. Masker, APD, obat-obatan, disinfektan semua kita laksanakan. Nah di samping itu Bang, tugas masyarakat adalah yang paling penting adalah melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tugas pemerintah 3T, testing, tracing, dan treatment. Jadi semua kita perbanyak. Testing kita luar biasa Bang. Standar kita sudah 9 kali bahkan sampai 12 kali dari standar WHO. Testing kita? Iya, testing kita. Ya.
Minggu ini aja hampir 100.000 Bang, 98.000. Satu minggu testing, Iya Bang, 100.000. iya. Satu minggu. Iya. Oh, luar biasa. Luar 3 biasa kali Bang. lipat. Iya, jadi kita ini dalam menurut WHO cuma 10.000 Bang, kita 9 kali sampai 9 kali. 12 kali dari standar WHO. Jadi kita lebih baik Bang. Kontribusi kita sampai 33 sampai 43% dari testing nasional Bang. Jadi Jakarta tuh berkontribusi testing PCR tertinggi Bang. Sudah memberikan kontribusi 33 bahkan sampai 43%. Jadi memang semakin banyak testing, mohon maaf Bang, memang semakin banyak kelihatan Bang. Jadi cara kita mengatasi COVID itu adalah memperbanyak testing. Kenapa perlu testing? Karena kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kuncinya harus mengidentifikasi masalah. Harus tahu jalan. Harus tahu gejala, harus tahu di mana. Jangan disangka kalau orang tidak ketahuan itu aman Bang, itu tuh Bang. Maka caranya diperbanyak testing. Justru baik kalau dengan perbanyak testing ketahuan yang terkena, kita melakukan tracing, kemudian treatment Bang. Itu cara kita. Makanya di Jakarta sejak awal kita perbanyak testing PCR, testing antigen, rapid test dan sebagainya dalam rangka mengidentifikasi, dalam rangka kemudian melakukan tracing dan treatment Bang. Nah terkait varian baru Bang, ini boleh saya sampaikan Bang, sudah ada 43 Bang POC-nya varian of concern yang ditemukan sejak tanggal 20 Juni datanya Bang. 25 dari pekerja migran Indonesia, 7 dari karantina lokal Delta Jakarta, 4 transmisi lokal Delta Jabodetabek Bang, 7 proses verifikasi varian data impor. Jadi sudah ada 43 Bang di Jakarta. Sekarang di DKI ya, ini. ya Bang. Ini memang harus Sudah hati-hati. diisolasi? Ini rinciannya ada 12 varian Alpha Bang, B117, 3 varian Beta, B1351, 28 varian Delta, B16172 Bang. Ini data-data Lebih yang banyak di 28 ya? Iya Bang, ini memang harus hati-hati sekarang ini karena dia 65% lebih cepat Bang. Penularannya lebih berbahaya dan saya sebagainya. baca di, Betul. di media 60-65% lebih Betul cepat. Bang, lebih cepat. Jadi Dan kita bahkan katanya kalau kita sudah divaksin itu meruntuhkan vaksin kita. betul Bang, meruntuhkan sampai 15-20%. Betul, 20%. Jadi Kita harus hati-hati. berbahaya sekali ya. Berbahaya. Jadi untuk masyarakat kita minta untuk tetap berada di rumah. Selain kegiatan tidak boleh lebih dari jam 9 malam, semua harus berada kembali di rumah, harus ditutup. Kemudian kita minta semua tetap berada di rumah. Oke, sebelum ini yang kita himbau masyarakat DKI tinggal di rumah, yang 28 tadi sudah diisolasi atau Sudah Bang, semua sudah semua ya? diisolasi, sudah ditangani dengan baik. Semua segera. Dan untuk itu masyarakat kita minta bekerja sama memberikan masukan informasi. Jadi program PPKM Mikro ini luar biasa Bang. Kita sampai titik terendah Bang. Sampai ke tingkat RW kita, RT kita punya satgas. Bahkan di setiap rumah kita minta melalui RT RW Bang itu ada PIC Bang, person in charge, ada satgasnya lah. Jadi kita minta setiap rumah itu mengirimkan satu nama sebagai LO Bang, sebagai person in charge, sebagai perwakilan untuk berinteraksi dengan RT setempat. Di setiap RT Bang itu ada grup WA Bang, grup WA satu RT dengan rumah-rumah. Ada war room-nya? Ada Bang, ada di setiap RT ada. Jadi di kelurahan dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW bahkan setiap RT. Setiap RT itu harus punya program WA grupnya, saling bertukar informasi, saling memberikan masukan dalam rangka penanganan. Dia ada satgas Bang. Dibantu oleh teman-teman dari Polda Metro, dari Kodam Jaya, kita berinteraksi, Satpol PP semua Bang, bekerja sama. Sekarang ini semua Bang, sejak awal kita punya program Kampung Aman, Kampung Siaga, Kampung Tangguh Bang, itu di tingkat RW Bang, sampai ke tingkat RT. Jadi sampai kalau kecil, Bang. selama ini kewaspadaan kita terhadap COVID-19 udah oke, tapi sekarang kita tingkatkan lagi ya, karena ada varian baru ini. Betul Bang, jadi sekarang selama ini sudah sampai ke titik terendah, karena ada varian baru tentu kerja kita harus lebih ekstra. Lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Makanya sekarang semua turun, aparat di bawah, mesisir semua, program vaksin aja Bang kita luar biasa. Kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, berapa hari yang lalu Presiden mengarahkan 3 hal. Yang pertama perintah Pak Jokowi adalah tingkatkan implementasi di lapangan Bang. Jadi regulasi peraturan yang kita buat Bang, mulai dari undang-undang, perda, sampai surat edaran itu, kita pastikan di lapangan itu berjalan dengan baik. Itu perintah Presiden. Yang kedua, Bapak Presiden minta juga tingkatkan penggunaan masker, Bang. Jadi masker ini datanya 68-78% di Jakarta, Pak Presiden minta ditingkatkan sampai 95% penggunaan masker. Untuk itu kami minta seluruh masyarakat, kemanapun berada, walaupun di rumah sekalipun, kita minta menggunakan masker. Yang ketiga, tingkatkan vaksinasi, Bang. Jadi vaksin itu di Jakarta itu 8.500.000 Bang targetnya. Sekarang itu datanya Bang sudah banyak Bang di sini Bang, ini kalau saya sebutkan
Jadi Presiden itu minta sampai akhir Oktober itu Jakarta itu sampai 5 juta. 7,5 Bang. Sampai 7,5 diminta Bang datanya. Untuk DKI ya. Untuk DKI Bang. Sekarang udah berapa? Sekarang itu dosis 1 udah 3.344.258 Bang. Dosis 2 itu 1.886.323. Jadi total sudah 5,3. Jadi kurang 2,5 lagi ya. Iya Bang, kurang lebihnya lagi. Sampai Oktober ya. Kita targetkan 7,5 juta sampai dengan akhir Agustus Bang. Akhir Agustus ini. 7,5. Nanti mungkin nggak sampai akhir tahun kita selesai Bang. Kenapa terlambat? Jakarta. Apa vaksinnya belum datang atau Ada Bang bertahap. Memang kita sudah tertinggi Bang. Jadi kalau bicara vaksin, Jakarta ini luar biasa Bang kontribusinya. Jadi fasilitas kesehatan kita sudah mencapai 326 Bang. Paskes untuk tempat-tempat untuk vaksin? vaksin Bang. Kemudian pelaksana vaksinator kita sudah 10.000 per hari Bang. Kemudian kapasitas penyuntikan sampai 158.000 Bang per orang per hari. Total vaksin yang kita terima sudah 5.355.802. Target kita 8.815.157 Bang di DKI. Sampai kapan? Ini sampai akhir tahun Bang. Akhir Ini tahun. bisa lebih cepat Bang. Apalagi ada perintah Presiden, kemarin kita kerahkan, langsung kita rapat. Pak Gubernur meminta rapat dengan Polda, dengan Jaring Forkopimda, Kodam, semua Bang Kajati. Kita rapat, kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, melaksanakan pelaksanaan vaksin kita Ya percepat. memang kalau kita lihat teorinya ya untuk mengatasi situasi sekarang ini, pertama itu tetap mengefektifkan pengendalian COVID. Betul Bang, Kedua, vaksin masif. betul. Nah, jadi vaksin masif ini mesti diurus betul itu. Oh ini salah satu Bang, mengurangi. Ya, insya Allah. Sampai Kan dari mulai dari tenaga kesehatan, atlet, buruh, wartawan, semua Bang. Semua. itu Sekarang ini udah berasa dalam seminggu ini sudah masuk ke warga Bang, warga umum. umum ya. Yang lansia sudah selesai, guru-guru Lansia sudah selesai. selesai. Ini Tenaga Sinovac ya. kesehatan, iya Bang. Sinovac. Sinovac sama AstraZeneca. AstraZeneca Bang. Udah masuk AstraZeneca. Udah masuk Bang. DKI gunakan ya. Sudah gunakan. Sudah berapa banyak dicoba di suplemen? AstraZeneca sudah lebih dari sebulan ini Bang. Sudah ya? Sebulan. Sudah sebulan ini ya? Oh, baru tahu saya ini Sudah. AstraZeneca. Oke. Saya mau tanya ini ke Pak Wagub ya. Ada nggak ukuran yang paling parah sektor mana di DKI ini karena pengaruh COVID ini? Apa pariwisata, apa manufaktur, apa Ya, jadi, industri dampak rumah tangga? Negatif itu ya di pariwisata Bang. Pariwisata hancur Ya, betul. hancur Bang. Jakarta ini kan kota jasa Bang. Pariwisata kita ya hancur semua Jakarta Bang. Itu yang paling berat. Hancur, Jadi. hancur ya. Iya, semua tempat-tempat Hiburan. hiburan kan ditutup Bang. Tempat-tempat hiburan ditutup sampai sekarang kan seperti karaoke banyak masih belum Bang. Di karaoke nggak bisa Nggak dibuka boleh. tapi dibatasi. Belum bisa. Misalnya di dalam Karena karaoke, dia kan kecil ruangannya, Oke. ber-AC itu sangat berbahaya. Udah kan kecil, nggak mungkin satu orang ngawasin satu ruang Iya, karaoke. Ya. berat Bang. Memang itu jadi mohon pemahamannya, pengertian dari Jadi masyarakat. masyarakat Iya. mohon mengerti, bukan Iya. mematikan usaha Ya, ya. kita memang satu sisi dituntut bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kehidupan harus berjalan. Di sisi lain ada masalah kesehatan harus kita utamakan. Jadi pilihannya adalah mengutamakan masalah kesehatan tapi tidak meninggalkan masalah ekonomi Bang. Ekonomi bagaimana tetap bergerak, tapi kesehatan menjadi yang paling utama. Tidak bisa bergerak Bang, tidak bisa ada usaha kalau kesehatannya tidak terjaga. Jadi penting memastikan kesehatan terjaga supaya ke depan ekonomi bisa bergerak. Jadi wisata kita benar tenggelam betul, hancur betul. Iya Bang, sektor yang paling utama terdampak di seluruh Indonesia di Jakarta ya sektor pariwisata. Pariwisata, hotel, mungkin. Masalah, ya hotel Bang, hotel, Kuliner nggak bagus. kuliner juga Bang. Tapi juga kalau kuliner nggak berdampak banyak Bang, dia tetap baik Bang. Delivery Bang, jadi itu kelebihannya. Jadi sekalipun ditutup jam 21, tapi yang online, yang delivery tetap bisa buka sampai 24 jam. Pernah nggak ini pemerintah DKI mencatat berapa orang di PHK akibat usahanya bangkrut kena COVID ini? Pernah nggak catat? Ada Bang, semua kita punya datanya. Ada semua ya, pasti banyak di PHK. Iya Bang, banyak. Makanya kita ada program pembagian baksos Bang. Tahun lalu itu Oh, ini untuk lebih dari orang iya, PHK kayaknya nih. betul, lebih Orang dari PHK. 2,4.500.000 Bang. 2,4 juta. 2.450.000. 2 juta 450 kepala keluarga yang kita bantu Bang. yang kena PHK, Bukan yang kita bantu. yang bantu. Jadi kita membantu tuh Bang, ada yang kena PHK, Oke. ada yang ya di Usahanya PHK, tutup. usahanya tutup, usahanya bangkrut, macam-macam Bang. Oh, luar biasa dong Banyak, dari Bang. kayu Jadi, ya.
Jumlahnya luar biasa bang, 2.450.000. Bukan cuma luar biasa, Kakak, Bang. perhatian pemerintah DKI itu yang Iya, luar Bang. biasa. Kita berikan sembako bang, jadi kan tidak boleh orang karena COVID jadi kelaparan, jadi Betul. masalah. Karena kalau mereka kelaparan bisa menimbulkan masalah sosial. Pasti. Jadi kebutuhan mendasar kita penuhi dengan bantuan baksos untuk 2.450.000 kepala keluarga. 2 juta. Iya, itu Banyak bantuan sekali. dari pemerintah provinsi, dibantu juga dari pemerintah pusat bang, dari Kemensos. Oh, dari Kemensos. Ya ada bantuan, itu jadi bersama-sama kita bantu. Itu berapa lama kemarin dibantu? 1 tahun bang. 1 tahun. Tahun 2020 bang. Sekarang ada lagi bantuan? Sekarang juga ada bantuan tapi bentuknya bantuan sosial tunai bang, uang. Langsung tunai. Wah, karena bentuk barang itu setelah kita pelajari berpotensi nilainya berkurang bang. Jadi nilainya berkurang. Sudah tahu ternyata Pak Gopeng. Iya, jadi lebih baik dalam bentuk uang. Sampai pas sampai ya. Iya, sampai pasti Ke rekening, ya? langsung ke rekening, kita melalui Bank DKI ke rekening. Mereka juga punya pilihan apa Ya. mau beli beras, Betul. beli Indomie, atau beli macam-macam kebutuhan yang utama. Yang penting tidak boleh beli miras, tidak boleh beli rokok, Iya, gitu, Bang. iya, betul. Juga lain-lain yang tidak berguna. Jadi yang diminta untuk kebutuhan mendasar. Oke. Apa nama kita kan masih dalam keadaan peraturan pemberlakuan kita masyarakat ya masih ya. Ya masih bang, Ini sampai kapan? PPKM kita bang. Dan sampai tanggal 28. Jadi per 2 minggu kita 28 update bang. ini? Iya. Oke. Per 2 minggu nanti 28, 29 mulai lagi 2 minggu. Setiap 2 minggu ada kebijakan. Jadi kita rapat itu setiap 2 minggu, setiap seminggu, hampir setiap hari kita ada rapat bang sesuai bidang masing-masing. Oke. Jadi kita ada rapat dengan pusat, dengan Satgas Pusat, pemerintah pusat, dengan Forkopindo, dengan para epidemiologi, para pakar, para ahli, kita rapat rutin bang. Di internal dengan para Menko, para menteri, kita rapat rutin bang. Hampir setiap hari kita ada kegiatan penanganan rapat-rapat dengan Satgas Pusat, BNPB kita Dasar rapat. betul ya pengaruh COVID ini ya. Wah luar biasa bang. Hari-hari ya kita ngurusin COVID bang. Jadi berapa lama peraturan pemberlakuan kegiatan masyarakat ini? Per bulan ya? Iya per 2 minggu bang. Per Kita 2 update. minggu Iya. evaluasi. Iya. Itu udah yang inflasi. Kebijakannya berubah setiap 2 minggu. Oh, Kita lihat nanti kita situasinya apakah tetap, apakah berubah. Bisa makin diperketat, bisa mungkin diperlonggar. Jadi sangat situasional bang. Sesuai dengan fakta data yang ada. Oke. Sekarang kita kan menghadapi varian baru. Ya bang. Ada nggak langkah-langkah spesial khusus ya dalam menangani varian baru itu? Jadi menangani varian baru ini banyak sekali bang. Yang pertama ini memang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan bang. Mengatasi varian baru. Pertama yang diutamakan itu adalah memastikan orang yang masuk ke Jakarta ini bang. Atau ke Indonesia itu dipastikan di bandara, di pelabuhan, di tempat-tempat pintu masuk itu diperketat bang. Tidak hanya dikarantina selama 5 hari, tapi prosesnya di situ, pencegahannya di situ bang, utama di situ terhadap varian Dulu baru. di airport misalnya, Iya, di seperti pelabuhan kemarin ya. kan kejadian bang, ada berapa 11 orang India yang masuk membawa varian baru. Varian Yang baru mana? dari India, dari Inggris, dari Afrika Selatan. Ini yang sangat berbahaya bang. Jadi itu langkah pertama ada pengetatan, memastikan, pengecekan kembali. Bahkan setelah mereka kembali pun kita pantau bang, orang asing ini yang masuk ke Indonesia setelah dikarantina 5 hari, terus kita monitor, kita pantau. Kemudian dimanapun mereka berada, kita pantau, kita monitor melalui program kami, program aplikasi yang kita siapkan. Kemudian yang kedua juga kita secara masif bang melakukan tes bang, rapid antigen, kemudian PCR kita lakukan, bahkan sampai ke kampung-kampung. Sekarang ini? Iya, sampai kampung-kampung sudah masuk semua. Jadi sekarang sudah luar biasa bang, tes PCR kami tidak hanya dilakukan oleh tracing, tapi secara bertahap masuk ke RT RW semua langsung dilakukan pengetesan rapid antigen, kemudian juga PCR. Untuk mengantisipasi varian baru ini ya. Iya betul bang. Jadi kalau lihat datanya bang, PCR kita ini sudah luar biasa. Jadi PCR kita ini sudah 4.202.993 bang. Banyak Orang sekali yang ya. pernah di PCR ini yang satu. Yang sudah berkali-kali itu 5.363.132. Oke, banyak sekali. Luar ya. biasa. Udah bang, Sebetulnya udah lebih dari setengah. sudah Sudah lebih dari setengah orang Jakarta lebih bang. standar ya. Iya bang. Ini Tidak- sudah setengah orang Jakarta Betul. melakukan tes PCR. Tidak Bang. ada alasan kita nggak bisa mengatasi Iya, ini sebetulnya kan. Sudah lebih separuh kan. Lebih dari separuh warga Melakukan tes, Jakarta ya. yang kita tes. Oke, kita kembali lagi ke varian baru. Varian baru ini menularnya cepat. Betul, Bang. Lebih berbahaya dari varian ini Alpha alpha sebelumnya. berbahaya kata itu. Bisa cepat membekukan darah macam-macam. Apakah ada rapat di pemerintah DKI untuk melakukan lockdown? Kita selalu bang, kita rapat-rapat itu kan kita di Jakarta dengan Forkopimda, dengan epidemiologi, dengan jajaran,
pemerintah pusat sebagai. Namun demikian Bang, kewenangan sudah kita bagi. Sejak adanya PPKM, kewenangannya diambil oleh pusat Bang. Oh. Jadi terkait lockdown itu pusat nanti yang mengatur. Kita memang ada desakan, masukan, harapan, rekomendasi dari banyak pihak, dari para pakar ahli dan masyarakat untuk segera dilakukan lockdown. Kami terus membahasnya, mendiskusikan, mendialogkan, dan kewenangan memang ada di pemerintah pusat. Kita tunggu saja Bang dalam beberapa hari ke depan apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Karena kalau melihat datanya tadi luar biasa Bang, sudah sampai 81% sampai dengan 90% Bang. Oh, jadi bukan pemerintah DKI ya? Bukan Bang, jadi kalau itu kewenangan sekarang sejak ada PPKM itu disamakan Bang. Jadi sekarang kebijakan disamakan, tidak hanya Jakarta tapi Jawa bahkan seluruh Indonesia. Dulu Bang kewenangan ada masing-masing di daerah. Apa yang terjadi ketika Jakarta melakukan pengetatan, daerah sekitar Jakarta melakukan pengendoran. Akhirnya orang ke makannya, ke kafenya, live musiknya kembali ke Tangerang, Bekasi, Depok Bang. Nanti ketika diketatkan, diselonggar kembali ke sini Bang. Tidak efektif. Dampaknya luar biasa. Jadi sekarang disamakan antara Jakarta, sekitar Jakarta, bahkan se-Jawa. Itulah kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat menyeragamkan kebijakan Bang. Beberapa provinsi termasuk se-Jawa Bali. Jadi kalau seandainya pemerintah DKI mau mengadakan lockdown, kalau pemerintah pusat nggak setuju gimana? Ya kita harus koordinasi Bang, semua kan harus terintegrasi Bang. Tidak bisa sekarang itu, tidak bisa sepihak. Tidak bisa Jakarta maunya A, Bogor maunya B, Depok, Tangerang, atau Jawa Barat, tidak bisa Bang. Semua harus dibahas bersama supaya terintegrasi. Karena faktanya Bang, kenapa ada peningkatan dalam 1-2 minggu terakhir ini? Karena arus balik Bang, arus balik mudik. Kemarin itu kita melakukan pengetatan. Itu salah satu ya? Betul, pengetatan itu sampai 31 Mei Bang. Nah setelah 31 Mei kita buka, terjadi arus balik Bang. Belum lagi orang yang bekerja bolak-balik Jakarta, luar Jakarta, ada kegiatan bermasalah itu yang menimbulkan peningkatan di Jakarta. Jadi peningkatan Jakarta itu disebabkan satu karena arus balik Bang. Kedua karena silaturahmi. Budaya kita ini silaturahmi Bang, udah dilarang. Jangan berlebaran secara virtual dari video call saja. Tapi masyarakat seperti yang kejadian kemarin di Cipayung, di Jakarta, beberapa tempat terjadi peningkatan karena mereka ya tetap ke rumah-rumah Bang. Lebaran tetap ke rumah-rumah, kita minta jangan. Pemerintah DKI udah himbau ya. Himbau tidak boleh. Ditahan diri lah, tahun depan kan masih bisa. Betul. Pulang kampung kita larang, bahkan berlebaran ke rumah tetangga kita larang, bahkan berlebaran ke rumah keluarga kita, di luar rumah keluarga inti juga kita larang. Kita himbau, kita minta tetap berada di rumah. Karena tempat yang terbaik di masa pandemi ini tetap di rumah Bang, dengan keluarga inti saja. Semua dilakukan secara virtual, melalui medsos, media sosial, melalui video call. Video call itu yang kita minta dilakukan oleh masyarakat. Sekarang masih terus mengimbau pemerintah ya? Terus Bang, terus. Kita selalu tugas kita melakukan himbauan. Nggak pernah berhenti Bang, nggak pernah bosan. Setiap hari kita bicara 3M, 4M, 5M, kita bicara 3T, kita sosialisasi, kita kampanye melalui aplikasi media yang kita miliki, dan dukungan dari teman-teman wartawan media sangat luar biasa. Dengan komunitas RT RW bergerak Bang, kita buat kampung-kampung tangguh, kampung-kampung aman, kampung-kampung siaga di seluruh Jakarta. Ini kan betul-betul ancaman ini di seluruh dunia, ini betul Bang, varian baru ini. Pernah nggak rapat pemerintah DKI di bawah komando pemerintah pusat untuk bertemu dengan pemerintah Jabodetabek? Selalu Bang, rutin Bang. Kita rutin Bang. Kita rapat tuh rutin. Bupati-bupati wali kota ya? Dengan provinsi seluruh Indonesia, dipimpin Pak Presiden, dipimpin Pak Menko, dipimpin Menteri. Kemudian rapat kami di internal dengan daerah penyangga, dengan Jawa Barat, dengan Banten, dengan Depok, Bekasi, Tangerang, apalagi di situ Bogor. Kita rapat rutin Bang. Karena semua kebijakan ini tidak boleh diambil sepihak Bang. Kita harus bersama bersinergi, satu sama lain harus saling melengkapi, saling membantu, saling menolong. Bahkan rumah sakit kita juga menampung tidak kurang dari 27% Bang warga di luar Jakarta. Jadi rumah sakit fasilitas Jakarta ini tidak hanya bagi warga Jakarta Bang, tapi seluruh warga lainnya, termasuk warga di luar Jakarta. Apa yang paling berat Pak Wagub hadapi sejak Wagub jadi memimpin wakil gubernur dalam pengendalian COVID? Yang paling berat apa? Yang paling berat memang ini masalah COVID Bang. Maksud saya masyarakatnya masih bandel gitu. Oh iya betul Bang. Jadi memang di Jakarta ini Bang, masyarakat kita ini yang mungkin istilahnya masih belum peduli
Iya. perhatian, belum semua. Karena dia tidak tahu kalau dia kena itu bisa kena kemana-mana. Betul Itu bang. yang dia nggak Itu. tahu. Jadi memang kita menyadarkan masyarakat itu pekerjaan yang tidak Kalau mudah. satu orang kena mati sendiri nggak apa-apa, ini kan dia akan Iya menular. bang. Jadi Nah, kita ini selalu ingatkan menggunakan masker itu tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi Semua. keluarganya, orang tuanya, anak, istri, semua Masyarakat. teman-teman masyarakat lainnya. Nah itu ya. Itu juga menyadarkan itu memang tidak mudah. Sekalipun sebenarnya bang, kami bersyukur di Jakarta ini penggunaan masker di Indonesia tertinggi bang. Sebenarnya disiplin masyarakat Jakarta, mohon maaf tidak bermaksud lain, itu lebih baik dari banyak daerah lain. Oh, lebih disiplin DKI. Jadi lebih disiplin bang Luar dibanding biasa, daerah lain. Penggunaan maskernya datanya kita sampai 68 bahkan 70% penggunaan masker masyarakat Jakarta. Itulah Karena saya sebabnya lihat di beberapa daerah itu orang nggak pakai masker. banyak sekali bang, banyak sekali di daerah-daerah lain. Tapi orang yang menurut tidak. pemerintah DKI, masyarakat DKI termasuk yang disiplin ya. Paling disiplin Oh, bang luar dibandingkan biasa. daerah lain. Berarti pemerintah nggak berhenti menghimbau rakyat Terus bang, ini. bahkan presiden minta sampai 95% penggunaan masker ini sekarang kita upayakan mensosialisasikan ke masyarakat kan membagikan masker dan juga memberi sanksi bang. Jadi harus ada reward and punishment. Jadi kita memberi sanksi bang, sudah hampir 7 miliar uang yang kita terima dari hasil Yang sanksi tadi, bang. yang Iya, tadi betul. kembalikan ke rakyat lagi. Kembalikan kepada rakyat dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan COVID bang. Jadi itulah kenapa ada sanksi bang, restoran, kafe, hotel, perkantoran yang melanggar protokol kesehatan Iya, pada iya. jam operasional atau jumlah kapasitas melebihi dari kapasitas yang diperbolehkan, itu kita beri sanksi bang.